Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel pada subbabnya sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke, pada materi ini kan yang pertama kita sudah belajar tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Terus kemarin kita belajar tentang sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, untuk sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat ini diambil dasarnya dari sini. Kalau kuadrat-kuadrat berarti nanti gambarnya itu ada lebih dari satu. Gitu. Nah, untuk ini sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat merupakan sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Seperti Ibu bilang tadi, kurvanya akan ada dua atau lebih dari satu gitu ya. Kita punya ini, diketahui sistem pertidaksamaan kuadratnya itu seperti ini. Jadi sistem pertidaksamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah 2. Tanda ini itu merupakan pertidaksamaan ya bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Untuk langkah-langkah membuat sketsanya, kita buat sketsa grafiknya dari masing-masing persamaan ya. Nanti pertidaksamaannya diubah ke persamaan. Terus kita beri arsiran untuk daerah penyelesaian, tapi harus masing-masing satu per satu. Terus kalian tentukan daerah penyelesaian yang merupakan irisannya. Itu didapat dari titik uji. Nah, untuk daerah atau grafik himpunan penyelesaian itu merupakan irisan dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang membentuknya. Oke, agar jelas kita ke contoh soal. Kalian diminta untuk menggambar grafik dari Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, dan Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Untuk alternatif penyelesaian, pertama kita diminta untuk menggambarkan masing-masing grafik himpunan penyelesaian. Jadi, saya ambil yang pertama dulu, pertidaksamaannya diubah menjadi sama dengan ya. Ini A-nya itu 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Maka, untuk syarat yang pertama, A itu kalau lebih besar dari 1 atau sama dengan 1, maka grafik terbuka ke atas. Lalu, kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dulu. Kalau sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita ganti Y-nya 0. Terus di sini kita faktorkan. Kita faktorkan, ketemu X tambah 2 dan X dikurangi 4. Nah, ini hasilnya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Jadi, titik potongnya adalah negatif 2,0, 4,0. Ada 2 ya. Terus untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, sekarang gantian X-nya yang 0. Nah, kalau kayak gini gampang langsung kelihatan. Y sama dengan negatif 8. Jadi titik potongnya 0, negatif 8. Tetap susunannya 0 itu yang depan. X itu yang depan. Y itu yang belakang. Gitu. Kita menentukan koordinat titik puncaknya. Ingat rumusnya untuk X adalah negatif B per 2A, maka negatif B itu negatif, B-nya tadi adalah negatif 2 per 2, A-nya 1, maka hasilnya 1. Terus untuk Y itu negatif D per 4A. Ingat yang kemarin negatif D itu penjabarannya apa? Negatif B kuadrat min 4AC, maka kita punya ini. Hasilnya adalah negatif 9. Nah, koordinatnya X dulu. 1, negatif 9. Untuk titik ujinya kita masukkan ke sini biar cepat ya. Titik ujinya P0,0. Udah, tadi pertidaksamaan kita ambil, kita X sama Y-nya ganti dengan 0. Nah, ternyata 0. Ada kesimpulan ini, 0 lebih besar atau sama dengan negatif 8. Benar nggak sih 0 itu lebih besar atau sama dengan dari negatif 8? Ternyata benar ya. Maka kalau terbukti benar, daerah arsirannya itu ada di sekitar sumbu 0,0. Gitu. Jadi gini. Kita kan gambar ya tadi.
diperoleh seperti ini. Aduh, maaf. Kita kembali, diperoleh seperti ini. Terus daerah himpunan penyelesaiannya ada di sekitar 0,0. 0,0 kan di sini ya, berarti yang diarsir yang dalam sini. Gitu. Nah, sekarang giliran yang bawah tadi, soal kedua. Soal yang jenis kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Jadi pertidaksamaannya tetap ya, kita ubah menjadi persamaan. Jadi tanda tadi itu diubah sama dengan A-nya negatif 1, B-nya negatif 5, C-nya 6. Terus kita lihat, A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Terus kita menentukan sumbu X, maka Y-nya 0. Kita ganti. Nah, kita ketemu ini nih. Nah, kenapa ini jadi ini? Karena kita kalikan dengan negatif 1. Kalau ada negatif pada X kuadrat, itu akan menyulitkan kalian dalam memfaktorkan. Jadi, boleh kalian kali kedua ruas dengan negatif 1. Dan ini harus semuanya. Dari negatif X kuadrat sampai 6, itu harus dikali dengan negatif 1. Maka terbentuklah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Negatif 6 dikurang 6. Gitu ya, sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Kita ketemu X tambah 6 atau X dikurangi 1. Kita keluarkan X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 1. Jadi titik potongnya negatif 6,0 dan 1,0. Terus kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau kita tentukan grafik dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, tinggal kita ganti aja 0. Sama dengan, ini harusnya Y ya. Ini Y sama dengan 6. Jadi titik potongnya 0,6. Nanti Ibu ganti di PPT-nya. Lalu, kita diminta menentukan koordinat titik puncak. Sama seperti tadi, X sama dengan negatif B per 2A. Kita hitung ketemu negatif 2,5. Yang Y negatif D per 4A ketemu 12,25. Jadi, koordinat titiknya negatif 2,5, 12,25. Kita langsung ke titik uji. Maka di sini kita ketemu 0 kurang dari atau sama dengan 6. Benar nggak sih pernyataan ini? Nah, ternyata dari titik uji kita menentukan pernyataan atau menemukan pernyataan itu benar karena 0 itu memang kurang dari atau sama dengan 6. Maka kalau benar, daerah arsirannya ada di sekitar sumbu 0,0. Kita cek, kita gambar. Nah, di sini. Kan tadi grafiknya terbuka ke bawah ya. Terus yang diarsir di antara 0,0. Nah, 0,0 itu di sini. Berarti yang diarsir dalam sini. Gitu. Kita gabungkan kalau sudah. Jadi yang gambar pertama tadi kita gabungkan dengan gambar yang kedua. Nah, mana yang menimpa tadi? Maaf, sebelumnya gini. Mana yang diarsir tadi? Nah, Ibu kurang tepat kalimat yang pertama. Mana yang diarsir tadi? Yang pertama kan yang diarsir dalam sini ya, yang kedua juga dalam sini. Nah, yang arsirannya itu menimpa, saling menimpa, itu di mana? Tadi kan daerah sini dan daerah sini. Jadi yang menimpa dua kali arsirannya berarti yang di sini ya. Nah, kita ketemu. Jadi yang tertimpa dua kali, dia semakin tebal gambarnya. Jadi itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu tugas kalian baca ya. Lalu kalian perhatikan, gambarlah di kertas HVS atau folio, kemudian ditempel di buku catatan kalian. Terus angka-angka pada sumbu X dan Y harus berjarak 1 cm atau ketika diperbesar atau diperkecil skalanya harus sama dan kumpulkan tepat waktu. Nah, untuk anak-anak semua selamat belajar dan terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.